Semua. Malam. Selamat malam, Mbak Seto. Gimana kabarnya malam ini? Kita akan belajar bagian dari Injil Matius. Kita akan melihat kisah-kisah mukjizat dan ya bagian besar dari kisah mukjizat Yesus itu ada di bab 8 dan bab 9. Jadi Bapak Ibu nggak usah berpanjang-panjang, silahkan membuka Injil Matius bab 8 dan bab 9. Nanti Bapak Ibu akan bisa merasakan bedanya ini dibandingkan dengan Injil lain. Matius kok cerita tentang mukjizatnya kok singkat-singkat gitu. Sudah ketemu Matius bab 8? Udah. Baik, kita hitung dulu mukjizatnya apa saja ya. Bab 8 dari ayat 1. Ini Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kulit. Kulit. Yang lama disebutnya ini kusta. Dihitung ya, Bapak Ibu hitung ya. Kemudian di ayat 5, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Perwira di kota di kapur Kapernaum. Kapernaum. Nah, kemudian lihat di ayat 14, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yang menyembuhkan orang banyak nggak usah dihitung, ya. Ya, penyembuhan yang lebih ceritanya lebih personal gitu ya. Kemudian di ayat 23, 8, 23, itu Yesus meredakan angin ribut. Berikutnya di bab 8 ayat 28 itu Yesus menyembuhkan dua orang yang kerasukan. Lalu bab 9 ayat 1 Yesus memulihkan ini situasi orang lumpuh sehingga bisa berjalan. Berikutnya bab 9 ayat 18 itu ada dua mukjizat di situ. Yang pertama, Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Kemudian yang kedua, mulai dari ayat 23, Yesus membangkitkan seorang anak perempuan. Ya. Kemudian berikutnya, ayat 27. Ini Yesus memulihkan penglihatan orang buta. Lalu di ayat 32 itu Yesus Bisu. memulihkan ya pendengaran Orang mulut bisu. bibir orang bisu ya. Jadi ada berapa mukjizat. Di akhir ayat 10. 35 itu ada apa menyebutnya ya, menyembuhkan orang banyak, yaitu nggak usah dihitung. Hmm. Yang sudah kita sebut saja ini tadi ada berapa mukjizat? 10. 9, 10, 10. Ada 10. 10. Ingat ada perikop, satu perikop yang mukjizatnya dua ya dia. Oh iya, iya. Apakah di luar ini masih ada cerita tentang mukjizat? Masih. Ayo kita periksa lagi. Jadi yang Bapak Ibu ingat, di bab 8, bab 9 itu ada 10 mukjizat, gitu ya. Kemudian sekarang kita ke kita periksa lagi ya. Bab 12. 12 ayat 9. Ini Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, fokusnya di sini nanti Bapak Ibu urusannya bukan dengan penyembuhan, tapi penyembuhan pada hari Sabat. Nah, ini mengakibatkan konflik. Kemudian yang berikut, silahkan sekarang ke bab 14. 14 ayat 13. 14 ayat 13 itu Yesus yang menggandakan roti untuk 5.000 orang. Kemudian ayat 22. Ini ada Yesus yang berjalan di atas air.
ayat 34 ini ada juga cerita atau keterangan Yesus menyembuhkan orang banyak, ya. Tapi itu nggak usah dihitung. Berikutnya, silahkan ke bab 15 ayat 21. Ada apa di situ? Ada anak perempuan yang kerasukan setan. Nah, Yesus membebaskan anak itu dari setan. Kemudian ayat 29, keterangan Yesus menyembuhkan orang banyak lagi. Sekarang bab 15 ayat 32. Nah, kalau tadi Yesus memberi makan 5.000 orang, yang ini Yesus memberi makan 4.000 orang. Kemudian berikutnya bab 17 ayat 14. Ada Yesus yang menyembuhkan orang muda yang sakit ayan, epilepsi ini ya. Kemudian berikutnya lagi, silahkan kita ke Yeriko. Masih ada mukjizat apa enggak ini? Bab 19 masih ada mukjizat enggak? Nggak ada. Bapak Ibu ingat Yesus menyembuhkan Bartimeus? Lihat bab 20. Oh ya, di bab 20 Yesus menyembuhkan dua orang buta. Ya, tapi kalau di sini ada Bartimeus apa enggak? Enggak ada. Nggak ada. Malah 2 orang ini ya. Jadi di luar bab 8 dan bab 9 tadi ada berapa mukjizat? Ada 7 Pak Setan. Ada 7. Jadi total kalau membaca Injil Matius kita menemukan sekarang, wah, 17 mukjizat. Udah bisa bergaya belum dengan informasi dengan menghitung ini? Bapak Ibu ngasih tebakan, ngasih pertanyaan ini nggak ada yang bisa jawab ini. Ada berapa kisah mukjizat dalam Injil Matius gitu? Oh, nggak ada yang bisa jawab itu. Kalau nggak hitung sendiri nggak ada yang jawab itu. Pak, itu yang ikan, koin di mulut ikan itu nggak dihitung mukjizat ya, Pak ya? Ya, ini kita nggak menghitungnya. Ada banyak, ada hal-hal seperti itu mirip-mirip, tapi ya bisa dihitung, bisa nggak. Tapi eh, Oh, nanti gini, mukjizat itu ada maksudnya. Jadi kalau di dalam Injil Yohanes, kata mukjizat itu semeion, itu artinya tanda. Jadi mukjizat tentang koin di mulut ikan, nah itu urusannya agak berbeda. Nanti kita masih harus lihatnya ya. Itu ada di Matius bab berapa, Ibu? ada di 17:24 ya. 17:27. 17:27. 7. Ya, Ibu perhatikan tujuannya untuk apa itu. Jadi nanti agak berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang 17 ini tadi. Ya. Hmm. Baik, sekarang kembali dulu ke bab 9. Sorry, bab 8. Saya kok 6 so, Pak? Kenapa? Saya kok 6. Ibu jangan sembunyikan mukjizat lah. Ada yang Pas lain bilang kan orang banyak nggak dihitung katanya. enggak dihitung. Nah iya, 14, 13. 14 ayat 13, ayat 22 enggak dihitung. Ayat 22, terus ayat 34 enggak dihitung. 21 anak perempuan, 29 orang banyak enggak dihitung lagi. Ayat 32 memberi makan. Bab 17 ayat 14, bab 20. 17-14 kita tidak menghitungnya dulu. 17-14 menyembuhkan itu ayan Ibu nomor berapa itu Ibu? 14. Enggak Bab nomor 17 ayat 17 ayat 17 14 itu nomor berapa? hmm? Nomor Hitungannya 6. nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 ya.
Kemudian ke bab 20 ayat 29. Oh, ini. Mengingatnya Yeriko, kalau di Markus Bartimeus gitu. Oh iya ya, kalau ini pakai ini ya lucu. Oke, Sudah. makasih Pak. Oke, baik ke bab 8 ya. Sekarang begini, ini keterangan mengenai mukjizat. Kalau kita perhatikan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus, itu ada 4 kelompok mukjizat. Bapak Ibu tolong beri contoh ya. Kelompok yang pertama itu mukjizat penyembuhan. Contoh, urut dari depan. Yesus menyembuhkan orang kusta. Ya, terus. Dusta perwira Kapernaum, mertua Terus. Petrus, Ya. kerasukan, orang lumpuh, Nah, sakit 91 yang lumpuh. Ya. ya, Kemudian hmm, itu sakit yang pendarahan, perempuan, pendarahan. pendarahan, Terus sakit pendarahan, Penglihatan. yang bisu, yang buta tadi itu ya. sakit pendarahan masuk nggak? Kenapa? Cuk. Cuk. Yang mana? Yang sakit pendarahan, perempuan Iya, yang sakit masuk, masuk. pendarahan, Itu sakit. dia hanya menjamah. Ya. Kemudian yang jenis yang kedua, kelompok yang kedua itu pengusiran setan, pengusiran roh jahat. Sebut Ada semuanya, urut. Ya, yang Gerasa. dua di Gadara. Ya, di Gadara. Bapak Ibu perhatikan ya, kalau di Matius Gadara. Yang ada di memori Gerasa. kita Gerasa itu ngambilnya dari Markus. Cari lagi. Yesus yang mengusir setan, mengusir roh jahat. Boleh di luar bab 9 tadi boleh loh ya. Karena juga harus dihitung. Yang di luar bab 9 ada penyembuhan menyembuhkan yang tangan kanan yang mati tadi. Coba tentang pengusiran roh jahat bab 15. Bab 15, lihat ayat 22. Ya. 15:22. 15:22. Ibu itu punya anak perempuan. Anak perempuan. Anak perempuannya kenapa? Kerasukan Kerasukan setan. setan. Disebutnya apa itu? Kerasukan setan. Ya. Ya. Kemudian lihat ke sebentar. Bapak Ibu tolong periksa bab 17 ayat 14 tadi. Bab 15. Yaitu Sakit ayam. Oke, sakit ayan karena Ya, coba kemasukan 17 setan. yang ayan tadi ada urusan dengan roh jahat apa enggak? 17-14. Ada di ayat 17-18 Pak Seto. 17 Ayat 18. 17-14. ayat 18. Loh, ternyata itu 18. pengusiran setan. Dah ya. Kemudian jenis yang atau kelompok yang ketiga itu mukjizat alam. Mukjizat yang berkaitan dengan alam. Nah, ini gampang Gerakan mengingatnya. badai dan angin. Badai dan angin diredakan. Yesus meredakan angin ribut. Terus, ada lagi. Yesus berjalan di atas air. Iya, meredakan angin ribut, jalan di atas air. Satu lagi tapi dua. Satu lagi tapi 2 kali dilakukan. diredakan. Memberi makan 5.000 dan Ya, 4.000. menggandakan roti untuk 5.000 dan untuk 4.000 orang. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, kelompok yang keempat, itu pembangkitan orang mati. Naim, Kalau pemuda Naim. mana di Injil Matius tadi? Ada di mana?
Ada di mana tadi? Ayo. Yesus yang membangkitkan orang mati ada di mana? Bab berapa? Bab, bab. Apa? Enggak, maksud tadi. Balik ke bab 9, ayat 23 seterusnya. Anak kepala rumah ibadat. Ketemu? Ya, Ya, cuman satu itu kalau di Injil yes. Matius. Ya, kalau di Injil Lukas ada tambahan membangkitkan anak muda di Naim. Kemudian di Injil Yohanes cuma satu, Yesus yang membangkitkan Lazarus. Nah, sekarang begini, eh, Bapak Ibu saudara semua, ini kita ngomong Injil Matius dulu ya. Selama Tuhan Yesus berkarya, ya 3 tahun hitung saja begitu. Di Galilea itu ada berapa orang meninggal? Di Galilea ketika Yesus berkarya ada berapa orang meninggal? Apakah cuma satu? Nggak mungkin, nggak mungkin kan? 3 tahun satu area dari ada berbagai kota dan desa, nggak mungkin cuma satu yang meninggal. Kenapa yang dibangkitkan kok cuma satu? Ya, Karena kemudian, dia dekat dengan Lazarus. Karena ingin menunjukkan kemuliaan Allah. ini jadi ada banyak orang yang meninggal, yang dibangkitkan cuma satu. Nggak mungkin tujuan Yesus itu membangkitkan. Kalau tujuan Yesus membangkitkan, ya ngapain membangkitkan cuma satu? Memangnya nggak bisa membangkitkan yang lain? Pasti bisa. Nah, ini contoh ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Mukjizat bukan soal keajaiban semata. Kemudian, apakah di zaman Yesus itu nggak ada orang kelaparan? Yang menerima roti yang digandakan oleh Yesus itu bukan orang kelaparan kan ya, tapi orang lapar. Ikut Yesus, nggak bawa bekal, nggak ada toko, lalu Yesus menyiapkan roti untuk mereka. Emangnya nggak ada orang kelaparan? Pasti ada. Kenapa Yesus tidak membuat roti untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin? Ada sesuatu lagi yang harus diperhatikan kalau begitu. Nah, sebaliknya. Apakah di zaman Yesus hanya Yesus yang bisa menyembuhkan? Nah, Bapak Ibu pakai memori saja. Perempuan yang sakit pendarahan itu sudah berapa lama sakit? 12 Pakai tahun. memori. 12. Lalu sudah dibawa kepada banyak tabib. Malah uangnya habis. Duitnya habis, penyakitnya nggak hilang. Itu pengetahuan umum yang ada di memori kita. Berarti ada banyak tabib dong. Kalau bicara tentang Yesus yang mengusir roh-roh jahat, apakah hanya Yesus yang mengusir roh jahat? Enggak. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapa para pengikutmu mengusirnya? Di luar Yesus, kalau begitu, ada orang-orang lain yang mengusir setan, mengusir roh-roh jahat. Kadang-kadang cara Yesus menyembuhkan itu ya ada mirip-miripnya dengan cara penyembuh waktu itu. Bapak Ibu pernah ngerasain ludahnya dukun? Menurut Anda. Amit. Kalau orang datang ke dukun lalu sakit disuruh minum kan airnya diludahi dulu itu kan ya. Ada yang begitu. Dicai. Disembur tuh.
Itu disembur malah. Ada yang sembur, ada yang suruh minum. Nah, itu saya tidak bicara benar salah ya. Saya bicara tentang ludah seseorang yang punya kuasa yang diyakini bisa punya daya penyembuhan. Itu kalau di Injil Yohanes ya, di Injil Yohanes, Yesus mencampur ludah dengan tanah lalu mengoleskannya ke mata orang buta gitu kan? Ya, Iya, saya bisa itu. Saya bisa lakukan itu. Sembuh atau enggak urusan lain. Kan cuma ludah campur di tanah, lalu adonannya dioleskan ke mata. Bisa saya. Nah, kemudian begini, kalau begitu, apa yang membuat mukjizat Yesus itu beda dari yang lain? Dan kalau begitu, apa makna dari mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus? Nah, kalimat yang gampang untuk diperhatikan Bapak Ibu, silahkan ke Matius bab 12 dulu. Matius bab 12, silahkan sekarang ke ayat 22. Ini mukjizat pengusiran roh jahat, tapi diskusi utamanya bukan bukan mukjizatnya. Kemudian ayat 22 ya. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Wah, ini ngeri sekali nih. Orang buta, orang bisu, kerasukan setan. Apa nggak serem ini ya? Nah, kemudian sehingga orang itu lalu Yesus menyembuhkannya sehingga orang bisu itu berkata-kata dan melihat. Wah, sekaligus dua penyembuhan ya. Maka takjublah sekalian orang banyak katanya, apakah dia ini anak Daud? Namun ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, orang ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak akan bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terpecah dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Kerajaannya akan bertahan. Kerajaannya itu kerajaan siapa? Kerajaan setan. Jelas kalimatnya kok. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis. Kerajaan iblis Nah, apakah iblis sama dengan setan? tidak. Enggak. Ada setan-setan, tapi Bapak Ibu tidak akan pernah ketemu iblis-iblis. Ya, iblis itu komandannya, panglimanya setan. Nah, namanya bisa macam-macam. Nah, kemudian ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, nama lain dari iblis, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Nah, ayat 28, kasih stabilo. Namun jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sekarang perhatikan sungguh-sungguh ayat 28. Ya. Dari ayat itu Bapak Ibu bisa tahu apa makna mukjizat pengusiran setan. Nggak usah pakai ayat lain, nggak usah mikir sendiri repot-repot, cukup perhatikan, pahami ayat 28. Memberitahukan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Jadi mukjizat pengusiran setan itu menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sudah ada. Jelas kan? Itu Tuhan Yesus yang ngomong, tertulis begitu kan? Cuma kita harus berpikir maksudnya apa? Kalau pengusiran setan itu adalah tanda kerajaan Allah sudah datang. Nah, Bapak Ibu perhatikan tadi ada kerajaan iblis ya. Ada kerajaan iblis.
Iblis punya banyak anak buah. Anak buahnya itu setan. Ya, kemudian sekarang iblis menyuruh anak buahnya, setan-setan, masuk ke dunia. Lalu banyak orang jadinya kerasukan setan. Itu tanda apa? Dunia manusia dikuasai oleh iblis. Kerajaan iblis sudah ada dan berkuasa di dunia. Pakai kalimat sederhana, siapa yang bisa mengalahkan setan-setan dan iblis? Lawan ya, nggak bisa lain, hanya Allah yang bisa mengerjakannya kan. Tuhan. Nah, lihat, Yesus datang dan mengusir setan-setan. Yang punya kuasa untuk bisa mengusir setan hanya Allah. Dengan mengusir setan, Yesus menunjukkan, ya, kuasa Allah sudah datang ke dalam dunia manusia, dan ini berarti kerajaan Allah sudah datang ke dunia. Bisa dipahami? Nah, kemudian berikutnya begini. Eh, Tolong Bapak Ibu mengingat-ingat tadi ya, ada orang kerasukan, tapi kemudian ada dampaknya untuk orang yang dirasuki. Dampaknya itu fisik, kelemahan, kekurangan, sakit, fisik. Kalau Bapak Ibu lihat ke bab 12 ayat 22, 12, 22. Ada orang yang kerasukan setan. Terus orang yang kerasukan setan itu bagaimana? Bisu dan tuli. Bisu dan tuli. Berikutnya Bapak Ibu tolong ke ini Siro Venesia tadi. Silahkan ke Siro Venesia bab 15. Lihat ayat 22. Matius ya Pak ya. Oh iya, kita belum pindah dari tadi loh Ibu. Itu 22 tadi kok lain sih. Bab 15 15 ayat ayat 22. 15. Boleh nih. Iya enggak tadi yang 12 dulu. 15 berapa Pak? 15, 22. Oh, juga 22. Ini perempuan Kanaan. Cari keadaan orang anak perempuannya. Kerasukan setan dan sangat menderita. Kenapa anak perempuannya? Makanya kerasukan setan Belum selesai. Dan sangat menderita. dan sangat menderita. Menderita. Ya, Nggak usah mikir yang berat-berat. Kalau ada orang kerasukan, lalu orang itu menderita, gitu ya. Lalu penderitaannya apakah penderitaan batin? Bukan. Fisik. Badan mengalami penderitaan. Kemudian, supaya lebih jelas lagi, silahkan ke ini, bab 17. Kita ke dekat Gunung Tabor. Bab 17 ayat 15. Ayam juga. Ini Sangat ya, ayam dan menderita. ya, orang ini kerasukan setan, terus ayan. Sakit Eh, ayam Bap- dan menderita. Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah lihat orang yang ayan? Saya nggak tahu. Saya Keluar belum pernah busa ngalami. muka, keluar Pernah. busa ya mulutnya. Keluar Kenapa? busa mulutnya. Ya, mulutnya keluar Kejang. busa. Oh, sama Kejang. matanya sedang mulutnya mendelik. berbusa. Berbusa. Kayak ayam Terus dipotong kok. tunggu. Berarti yang Yang dipotong. giginya apa namanya? Betul. Giginya
geget terus kalau sampai kena lidah bisa putus lidahnya itu ya. Itu mah kejam. Ya, betul. Itu kalau berbusa kan bukan berbusanya orang keracunan tuh. Iya, tubuhnya juga bergetar gitu, bergetar. Kejang. Iya, Nah, itu sudah betul kejang. cukup. Cukup untuk menunjukkan bahwa orang yang kerasukan setan itu kemudian punya dampak, ada yang dampaknya menjadi penyakit fisik kan ya. iya. Ya, Nah, sekarang menjadi jelas ketika setan-setan berkuasa dalam dunia manusia, selain membuat orang kerasukan dan dikuasai, maka kita melihat gejala yang lain. Orang yang kerasukan itu mengalami penderitaan secara fisik, orang mengalami penyakit. Gitu kan? Lalu lihat yang dilakukan oleh Yesus. Selain mengusir setan-setan, apa yang dilakukan Yesus? Menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, sekali lagi kita menemukan kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, ini juga menjadi tanda bahwa Kerajaan Allah kerajaan Allah sudah sudah datang dekat. dalam diri Yesus. Bapak Ibu kita belajar, ini kitab suci loh ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa. Katanya kalau kerajaan Allah itu artinya Allah yang meraja dalam hati kita. Bapak Ibu pasang itu di sini nggak akan cocok. Itu ketika Bapak Ibu mendengar renungan misalnya ya, lalu mendengar kerajaan Allah itu terjadi ketika Allah meraja di dalam hati kita. Oke, ketika renungan itu dipahami begitu. Tetapi ketika Bapak Ibu membaca kitab suci dan berusaha memahami yang tertulis, pemahaman keyakinan seperti itu nggak bisa dipasang di sini. Nah, kemudian yang berikutnya, lebih jauh kita bicara tentang makna dari mukjizat Yesus. Nah, sekarang begini, hal utama yang diberitakan oleh Yesus itu adalah kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Itu kan ya. Sekarang, kalau Bapak Ibu mendengar, Bapak Ibu sedang belajar menghadap laptop, menghadap handphone, menghadap Alkitab gitu ya. Terus Bapak Ibu mendengar di belakang ada suara, itu GoFood sudah datang, Bapak Ibu nengok apa enggak? Nengok. Dari belakang itu banyak ada suara, Ma, GoFoodnya sudah datang, gitu, nengok apa enggak? Nengok. Nengok, matanya terpejam atau melek, Melek. sambil bertanya di dalam pikiran, mana, gitu kan? Ya. Iya. Sekarang Bapak Ibu mendengar, kerajaan surga sudah dekat. Hmm. Gak Nengok nengok. apa Itu enggak? baru bingung. Baru nengok. Harusnya nengok, Baru lalu nengok. nanya, mana? Tuhan Yesus Mana? jawab, tuh, aku sudah mengusir roh-roh jahat. Aku sudah menyembuhkan orang-orang Betul. sakit. Itu Hmm. bukti kalau kerajaan Allah sudah dekat, sudah Sudah datang. datang. Nah, kemudian kita bicara masih tentang kerajaan Allah, tetapi maknanya Bapak Ibu, sekarang begini, kerajaan Allah atau kerajaan surga, gitu ya. Nah, kerajaan surga di sana itu seperti apa keadaannya? Di dalam kerajaan surga itu keadaannya seperti apa? Mukjizat yang dibuat oleh Yesus juga memberikan keterangan. Ya, di dalam kerajaan surga itu tidak ada lagi yang menderita. Yesus menunjukkan itu dalam mukjizat penyembuhan. Orang ini sakit, kemudian mengalami penderitaan. Yesus menyembuhkan, Yesus membebaskannya dari penderitaan. Ini tanda di dalam kerajaan surga nanti tidak ada yang menderita. Bapak Ibu, eh, ini ada perantau-perantau yang meninggalkan kampung halaman lalu pergi kayak saya apa enggak? Iya. Saya pergi sampai ke Jakarta lalu tinggal di Bekasi ini. Dulu awalnya ya, itu bukan mau ngajar kitab suci. Enggak. Nyari apa? Bapak Ibu merantau nyari apa?
Cari duit. Nyari duit, banyak apa dikit? Cari kerjaan. Cari kerjaan, nggak usah merantau, banyak kerjaan, Bu. Tapi nggak ada duitnya. Cari duit. Cari duit kan ya. Nyarinya banyak apa dikit? Banyak. Nah, banyak lah. Kalau Seperti hanya Bu Leni. mencari sesuap nasi, dikasih sesuap nasi, terus suruh pulang, celaka sudah. Nah, sekarang begini, pakai hitungan wajar, nggak usah pakai hitungan suci, ya. Bapak Ibu, kita semua nyari duit banyak, banyak, wis. Kalau Bapak Ibu merasa duitnya mas sudah kebanyakan, nomor rekening saya bisa dicari. Nah, kemudian sekarang begini, uang yang kita cari itu digunakan untuk apa? Nomor satu, digunakan untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan. Ya kan? Keluarga. Nomor dua, uang itu digunakan untuk menuruti keinginan. Loh, begitu kan? Coba Bapak Ibu periksa aja. Ingin. Nah, kemudian yang berikutnya baru kita mengatakan uang itu sarana untuk melakukan kehendak Allah gitu ya. Wah, tapi itu belakangan sekali itu. Belakangan. Nah, sekarang begini, pakai hitungan yang sederhana ya, pakai hitungan sederhana. Ketika kita nyari uang dan uangnya banyak, tujuannya adalah pakai bahasa sinis ini, mencukupi semua kebutuhan dan menuruti semua keinginan. Makin banyak kebutuhan tercukupi, makin banyak keinginan terpenuhi, orang akan makin senang. Udah begitu apa adanya. Saya nggak ngomong bahasa yang tinggi, bahasa yang suci, enggak. Itu hal yang sederhana yang nyatanya orang lakukan. Nah, kemudian makin banyak yang terpenuhi, makin banyak yang tercukupi, kita akan makin senang. Nah, Bapak Ibu, di zaman Yesus, Tuhan Yesus kalau rekreasi kemana? Nggak ada. Orang belum ngomong tentang rekreasi. Nggak ada yang ngomong tentang rekreasi. Kemudian Tuhan Yesus dulu dapat beasiswa atau biaya sendiri kuliahnya. Biaya sendiri. Beasiswa. Biaya. Para rabi itu kalau ngajar nggak boleh terima honor. Jadi pendidikan iman, pendidikan agama Yahudi diperoleh dengan cara datang kepada rabi dan belajar. Rabi nggak terima honor dari mengajar. Yang saya maksudkan di zaman Yesus yang disebut kebutuhan itu seringkali kebutuhan pokok. Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus handphonenya merek apa? Nggak ada. Kemudian jubahnya merek apa? Enggak. Kebutuhan orang di zaman kuno itu seringkali berkaitan dengan kebutuhan pokok. Makanan, pakaian. Sandang pangan. Iya. Nah, sandang dulu baru pangan atau pangan dulu baru sandang? Pangan. Pangan dulu. Sekarang, Kalau nggak kelaparan. ya, mau itu tapi kalau diomongkan jadi jelek sekali itu. Pengen pakai baju tapi nggak makan, atau makan tapi nggak pakai Iya. baju, gitu kan nggak enak. Pilihannya jelek Baju. sekali ya. Ya dua-dua ini. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan melihat ini Yesus yang menggandakan roti untuk 4.000, untuk 5.000 orang. Yesus menyediakan makan dalam kelimpahan kan. Nah, di dunia, di dalam kerajaan surga nanti tidak ada yang menderita karena lapar, tidak ada yang menderita karena kurang makan. Semua akan gembira karena hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan. Ya, begitu. Nanti Bapak Ibu juga akan bisa lihat kalau Yesus yang mengubah air jadi anggur ada unsur seperti itu. Nah, kemudian mukjizat Yesus yang membangkitkan orang mati. Hal sederhana yang kita jelas bisa lihat itu adalah Yesus, Raja Kerajaan Surga itu punya kuasa atas kehidupan. Ya.
Dia punya kuasa atas kehidupan. Dia bisa membuat orang mati bisa hidup lagi. Dia bisa memberikan kehidupan kepada jenazah. Pakai bahasa yang gampang diingat begitu. Dia bisa membuat jenazah hidup lagi. Nah, ini tanda apa? Di dalam kerajaan surga nanti tidak akan ada yang mengalami kematian. Semua orang akan hidup abadi karena Tuhan yang berkuasa atas kerajaan surga itu juga Tuhan atas kehidupan. Dia yang punya kuasa untuk memberikan kehidupan. Jadi ini makna dulu dari mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Nah, tanpa berita tentang kerajaan Allah, mukjizat yang dibuat oleh Yesus hanya menjadi peristiwa yang ajaib, membuat orang heran, sekaligus orang yang mengalaminya senang karena dibebaskan dari penyakit, dari roh jahat. Ya, tapi kalau begitu, ya itu seperti mukjizat, seperti penyembuhan, seperti pengusiran setan yang dilakukan oleh orang-orang lain di zaman Yesus. Yang menjadi istimewa dalam mukjizat yang dibuat oleh Yesus adalah dilakukan dalam rangka pewartaan tentang datangnya kerajaan Allah. Sekali lagi, tanpa berita tentang kerajaan Allah yang datang, mukjizat Yesus sekedar menjadi keajaiban. Ya, membuktikan kuasa Allah, iya. Tetapi, para ini penyembuh di zaman Yesus bahkan ya tidak bicara tentang kekuasaan Allah juga bahkan. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Apakah ada yang perlu diklarifikasi? Silahkan, Pak Ferry. Iya, baik. Terima kasih Pak Seto. Kami persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, diperjelas. Apakah ada pertanyaan? Ya kalau nggak ada pertanyaan sekarang Bapak Ibu, siapa yang bilang belajar Alkitab itu sulit? Pak, saya boleh tanya tadi ya? Iya, saya sudah mau menunjuk Oma Leni. Kelihatannya udah mau ngomong. Silakan Oma Leni. Enggak, tadi Pak Ferry kan bilang eh, apa itu? Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua ya Pak ya? Itu yang kedua apa yang ke satu sih Pak? Ya, Kedua dong. Yesus, tunggu dulu. Ya, ya, saya akan. Ini diskusi di pertemuan yang lalu, Ibu ya. Iya. Yesus kan datang 2 kali. Datang pertama itu kan datang sebagai manusia, lahir sebagai anak Maria, tumbuh besar jadi rabi, jadi penyembuh, lalu mati di kayu salib. Setelah itu, setelah mati, bangkit, naik ke surga. Terus nanti akan datang lagi. Datang sebagai apa? Yohanes mengingatkan. Datang sebagai hakim. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Terus habis itu, Yohanes juga mengatakan, sesudah aku akan datang, dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Alat penampi sudah di tangannya. Dan seterusnya. Nah, Yohanes datang. Selisih umur Yohanes dengan Yesus kalau mengikuti Lukas itu kan umur selisihnya kan 6 bulan saja kan. Ya, 6 bulan. Jadi waktu Yesus lahir Yohanes umurnya sudah baru 6 bulan. Waktu Yesus berkarya umur 30, berarti umur Yohanes Pembaptis 30,6. 30 tahun 6 bulan. 30 tahun setengah. Nah, kalau kita melihat di liturgi Katolik, di liturgi kalender liturgi, ya, ada 4 minggu Advent. Di 4 minggu Advent, bacaan Advent yang Advent pertama itu bicara tentang kedatangan Tuhan di akhir zaman. Advent kedua
Itu Injilnya tentang Yohanes Pembaptis. 3, 4 bicara tentang Bunda Maria. Nah, habis itu Tuhan Yesus lahir. Karena liturgi penataannya begitu, orang jadinya berpikir Yohanes Pembaptis memberitakan pertobatan karena Tuhan Yesus mau lahir. Begitu kan yang biasa terjadi, begitu kan yang dipahami. Tapi lihat sekarang, Yohanes Pembaptis itu menyerukan pertobatan. Lalu pertobatannya itu ditujukan untuk apa? Persiapan untuk penghakiman. Supaya kamu tidak dihakimi, kamu harus bertobat. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Terus dia yang datang sesudah itu, aku itu akan membawa penampi untuk menampi gandum dan sekam. Gandum dimasukkan ke dalam lumbung, sekam dibakar dalam api. Itu gambar tentang penghakiman. Yang lebih berkuasa sesudah Yohanes datang itu siapa? Yesus. Kapan Yesus menggunakan kuasa untuk menghakimi itu? Nanti pada waktu kedatangan yang kedua. Begitu memahaminya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu membaca teks, bukan membaca penataan liturgi. Jadi belum ya bukan waktu dia berkarya kan Pak. Berkarya itu kan dia tetap masih termasuk kedatangannya yang pertama. Nah, Yohanes berkarya, sesudah itu Yohanes ditahan. Sesudah Yohanes ditahan, Yesus baru mulai bekerja. Iya Nah, Pak. Yesus ketika bekerja ngapain? Yohanes berlaku seperti Elia, Yesus berlaku seperti Musa yang mengajarkan hukum Tuhan. Begitu. Udah pusing, Bu. Udah. Yang seringkali membuat pusing itu klarifikasi karena yang selama ini ada di memori dulu. Selama ini udah apa ya? Sudah terpatri. Kedatangan Yesus itu Sampai kalau kita mati. patrinya itu loh sudah nggak kelihatan lagi, tapi kuat sekali. Nah, lalu ketika membaca teks kitab suci ya kita baca apa adanya. Sama seperti waktu kita harus klarifikasi, orang Majus itu datangnya menemui kanak-kanak Yesus di gua atau bukan. Orang Katolik kalau belum belajar Injil Matius akan mengatakan ketemu kanak-kanak Yesus di gua. Kenapa? Ya itu yang kelihatan di gereja. Jadi ketika membuka Injil Matius bab 2 loh ternyata orang Majus masuk ke rumah bukan masuk ke gua. Itu contoh klarifikasi yang seringkali kita perlu lakukan. Karena di pikiran sudah ada pengetahuan, lalu kita seolah melihat pengetahuan yang baru padahal yang ada itu sudah tertulis sekian lama. Begitu. Oh iya Pak. Ya, oke. Makasih. Makasih Pak Ferry, makasih Pak Seto. Ya, baik Amoleni, terima kasih. Selanjutnya Ibu Maria Endah sudah mengangkat tangan. Silakan Ibu. Makasih Pak. Pak Seto, saya jadi eh, apa ya penasaran sama kata-kata Pak Seto tadi kalau Rabi itu nggak digaji, nggak dibayar gitu ya. Jadi peri kehidupannya dari mana ya Pak ya? Terus Ini, mungkin jadi refleksi tentang apa peri kehidupannya Yesus sendiri juga gimana tuh Pak? iya, dan kita harus belajar tentang diri kita. Katanya mau ikut Yesus, tapi nggak mau nyontoh hidupnya. Repot lagi. Betul. Jadi begini, seorang rabi itu belajar dari dia bar mitzvah sampai kurang lebih umur 22. Bar mitzvah itu anak laki-laki Yahudi umur 13 yang sudah lulus ujian baca Taurat. Loh, ada ujiannya? Iya. Anak Yahudi umur 6 sudah belajar Taurat, membaca Taurat. Umur 13 pada hari Sabat yang paling dekat dengan ulang tahunnya, anak itu akan dibawa ke sinagoga menghadap rabi dan kemudian diuji pembacaan. Kalau dia lulus ujian pembacaan Taurat, dia akan disebut bar mitzvah. Bar itu anak laki-laki, mitzvah itu hukum. Anak ini dinyatakan
anak hukum Taurat sudah dewasa. Kalau mau menjadi rabi, maka anak ini harus pergi kepada seorang rabi. Paulus dari Tarsus ke Yerusalem belajar kepada seorang rabi yang bernama Gamaliel. Normalnya murid datang kepada rabi, nggak kayak Yesus, keliling cari murid. Nah, itu beda. Nah, kemudian anak ini belajar jadinya umur 13 kira-kira ya, sampai umur kurang lebih 22. Di umur 22, dia sudah dikatakan, ini sudah S1 gitu ya. Jadi sudah dipandang sebagai rabi. Tapi prinsip, seorang rabi tidak boleh menerima uang dari pengajaran Taurat. Karena itu, rabi, lulusan rabi ini ya, sekolah kerabian ini, akan belajar profesi, belajar keterampilan untuk mencari uang. Ada yang jadi penjahit, pedagang, nelayan, tukang ukir batu, tukang potong batu, macam-macam. Dari situlah dia mendapatkan uang. Nah, kemudian Bapak Ibu, Paulus itu rabi. Kemudian dia juga belajar keterampilan untuk cari Benar. penghidupan. Maka kalau Bapak Ibu mau membaca kisah bab 18, Bapak Ibu akan ketemu Paulus itu punya kerjaan tukang kemah. Dan Paulus malu untuk terima bantuan dari jemaat. Dia mendingan nggak terima uang dari jemaat karena dia bisa bekerja. Kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengatakan, siang aku kerja, malam aku ya membina iman jemaat. Itu. Kemudian yang berikutnya, Tuhan Yesus dipanggil Rabi. Kalau membaca Injil Markus, Bapak Ibu akan menemukan, bukankah dia ini tukang kayu? Orang juga mengenal Yesus sebagai tabib. Jadi, ini urusannya bukan anak petani jadi presiden, bukan. Ini bukan anak tukang kayu jadi rabi, bukan. Tapi seorang rabi punya pekerjaan untuk mendapatkan penghidupan. Tapi tidak segala yang berkaitan dengan rabi cocok bisa diterapkan dalam kehidupan Yesus. Nanti Bapak akan ketemu loh, Yudas kan bendahara, dia punya uang. Nah, kemudian ya dari situlah ini para rabi mendapatkan uang. Terus apa yang kita bisa pelajari? Nah, kalau saya mengajar begini Bapak Ibu, ini saya memang bekerja dan dapat uang. Saya memang bekerja dan dapat uang. Tapi kemudian semangat yang dilakukan oleh para rabi itu juga bisa dikerjakan. Kalau Bapak Ibu mau belajar dan tanpa biaya, datanglah ke paroki Kampung Sawah. Kalau Bapak Ibu itu orang dewasa, datanglah hari Rabu. Kalau Bapak Ibu itu masih anak-anak, datanglah hari Sabtu malam. Itu saya belajar kitab suci bersama anak-anak, bersama orang dewasa, nggak ada biaya. Dan saya juga tidak terima uang. Dan kalau saya dikasih uang, nggak akan saya terima. Dan saya sudah mengerjakannya dari tahun 2007 sampai sudah hampir 19 tahun saya kerjakan pekerjaan itu. Mengajar di paroki, ya seperti itu. Nah Bapak Ibu bagaimana? Bapak Ibu cari duit banyak, gitu kan? Cukup untuk penghidupan? Kalau nggak cukup, ada masalah mungkin karena memang hasilnya kecil, mungkin yang keinginan dan kebutuhannya nambah terus. Tetapi jangan pernah lupa, ada bagian dari hidup kita, dari uang yang kita miliki, dari tenaga, kekuatan, waktu yang kita miliki untuk melakukan itu adalah untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan. Jangan sampai waktu yang diberikan Tuhan seumur hidup hanya untuk mengurus diri sendiri. Jangan sampai uang yang diberikan oleh Tuhan seumur hidup dipakai untuk memenuhi kebutuhan dan hanya memenuhi keinginan sendiri. Nah, silahkan pelajari lebih lanjut. Belajarlah dari bendahara yang cerdik itu loh.
Selama waktu masih ada, gunakan waktu itu dengan sungguh-sungguh. Begitu, Pak. Tuh. Iya, Pak Ferry, silakan. Masih ada Ya, lagi. ya, baik. Eh, Mas Gusti ya, Mas Gusti Wicaksono mungkin sudah resen. Silakan, Mas Gusti. Oh, kalau Mas Gusti belum, Pak Sancoko. Terima kasih Pak Ferry. Oh, oh Mas Gusti ya, silakan. Selamat malam Pak Seto. Iya, selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Tadi dari penjelasan Pak Seto saya jadi paham ternyata mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dalam rangka pewartaan kerajaan Allah yang sudah datang di dunia ini Pak Seto ya berarti ya. Ya, Berarti Yesus juga mewartakan kerajaan Allah itu secara lengkap lah. Jadi tidak hanya dengan pengajaran tapi juga dengan mujizat. Hmm. Nah, yang saya mau tanyakan itu Pak Seto, apakah mujizat yang terjadi di Perjanjian Lama itu juga dalam konteks yang sama ya Pak Seto untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di dunia ini. Demikian juga dengan mujizat yang terjadi di era sekarang ini Pak Seto, kan ada beberapa orang yang punya karisma-karisma khusus ya, yang bisa melakukan mujizat penyembuhan dan lain sebagainya itu, apakah juga dalam rangka mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah ada di dunia ini. Terus indikasinya apa sih Pak Seto kalau kita mengalami mujizat-mujizat itu, kalau ini adalah mujizat yang sama dengan yang dilakukan Yesus, yaitu dalam rangka untuk kita paham bahwa ini adalah kerajaan Allah sudah ada di dunia ini. Gitu Pak Seto. Terima baik. kasih. Baik. Gini, Pak. Berbeda. Kita bisa melihatnya begini, di Perjanjian Lama sebelum Yesus ya. Kemudian mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Berikutnya ada mukjizat yang dibuat oleh para rasul dalam kisah para rasul. Dan berikutnya mukjizat yang kita alami. Mukjizat yang dialami gereja, wah, nggak perlu didiskusikan dulu. Di Perjanjian Lama, itu ada dua nabi misalnya yang terkenal, sanggup membuat mukjizat. Elisa membangkitkan orang mati. Kemudian Elisa menggandakan roti. Loh, kok mirip dengan Yesus? Iya. Tapi apakah tujuannya untuk memberitakan kerajaan Allah? Bukan. Misalnya sekarang, ketika Nabi Elia itu membuat tepung di rumah janda di Sarfat tidak habis sampai hujan turun, nanti Bapak bisa periksa di 1 Raja bab 17 ya. Itu bukan soal kerajaan Allah, tapi mau menunjukkan Allah yang berkuasa di Israel itu juga punya kuasa di wilayah Sidon. Harus baca kisahnya, tidak bisa tiba-tiba memahami. Yahweh, Allah Israel, itu berkuasa atas alam semesta. Dia yang punya kuasa untuk menurunkan atau menahan hujan. Elia mengatakan, hujan tidak akan turun kecuali kalau aku katakan. Dan habis itu hujan nggak turun. Nah, sampai di tempat yang bernama Sidon. Tadi mungkin pernah mendengar nama Sidon. Itu pusat penyembahan dewa Baal yang dianggap sebagai penguasa cuaca, penguasa langit. Nah, di tempat berkuasanya dewa Baal, hujan juga nggak turun. Itu berarti Tuhan juga bisa menahan hujan di tempat berkuasanya dewa Baal. Nah, sudah kekeringan di situ. Kemudian perempuan Sarfat, janda, itu mengatakan begini, ya yang ada padaku tinggal tepung segenggam dan sedikit minyak. Nah, ini aku nyari kayu bakar, nanti pulang masak gandum, bikin roti, makan bersama anakku, dan habis itu aku nunggu mati. Elia mengatakan tepung di rumahmu nggak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Nah, mukjizat ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah Israel berkuasa juga di negeri tempat berkuasanya dewa Baal.
Elisa menggandakan roti, 20 roti untuk 100 orang. Tidak ada hubungan dengan kerajaan Allah. Tetapi dengan kuasa doa yang dimilikinya, Nabi Elisa bisa membuat roti yang sedikit cukup untuk dimakan orang banyak. Ini contoh mukjizat di Perjanjian Lama. Kemudian mukjizat di Kisah Para Rasul. Bapak Ibu bisa periksa nanti di Kisah bab 3. Petrus dan Yohanes membuat orang yang lumpuh berjalan. Orang ini menjadi pengemis. Namanya pengemis di bait Allah yang diharapkan sedekah. Ketika melihat Petrus dan Yohanes lewat, dia berharap dapat sedekah. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Aku tidak punya uang, gitu maksudnya. Tapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Kemudian dalam nama Yesus, nah, orang ini berjalan. Nah, sekarang begini. Ketika Petrus dan Yohanes dan para rasul lain memberitakan Yesus, berita utama yang mereka sampaikan adalah Yesus yang dibunuh oleh para pemuka Yahudi itu sudah bangkit lagi. Sekarang, orang-orang di Yerusalem tahu kalau Yesus tahu kalau Yesus disalib. Para rasul mengatakan Yesus yang disalibkan mati itu sekarang sudah bangkit. Harusnya kan mereka menunjukkan, lihat nih Yesus. Lalu pada salaman dengan Yesus, terus selfie dengan Yesus gitu kan. Ini buktinya kalau Yesus bangkit. Tapi kan Yesus yang sudah bangkit tidak bisa mereka lihat. Nah, bagaimana mereka menunjukkan kalau Yesus bangkit? Nah, mukjizat yang dibuat oleh para rasul itu menunjukkan Yesus benar-benar bangkit. Kamu tidak melihatnya, tapi kamu bisa mengalami, merasakan kekuatan kekuasaannya. Mukjizat yang kita alami sekarang beda lagi. Beda lagi. Bedanya apa? Bapak Ibu, mukjizat yang kita alami itu bisa menunjuk pada peristiwa kejadian yang nggak biasa, gitu ya. Orang juga kemudian jadi kaget, jadi berpikir ini nggak biasa. Tapi di balik peristiwa yang tidak biasa itu, kita melihat kuasa Allah, tangan Allah bekerja untuk kita dan peristiwa ini membuat kita lebih percaya kepada Tuhan. Kalau peristiwanya nggak biasa, lalu kita mengatakan, nah kebetulan aja. Nggak ketemu Tuhan kalau begitu. Kemudian kalau peristiwa itu dianggap sebagai kebetulan, nggak akan ada gunanya dan itu tidak akan menjadi mukjizat. Bapak Ibu, kemudian silahkan periksa peristiwa-peristiwa yang tampak tidak biasa, ya. Tapi kemudian Bapak Ibu melihat Tuhan hadir dalam peristiwa itu. Lalu setelah peristiwa itu, peristiwa ini menunjukkan kepadaku Tuhan memang datang menolong aku dan itu membuat aku menjadi lebih percaya kepada Tuhan. Silahkan periksa, tapi saya bisa memberi contoh. Eh, Contohnya kalau diceritakan bisa jadi beneran orang nggak percaya. Saya tidak akan khawatir kalau saya dituduh apa menyebutnya ya bohong atau apa enggak. Eh, Pernah di rumah kami ini ada waktu apa namanya pemberkatan rumah. Ini makanan disediakan ya namanya pemberkatan rumah banyak. Tapi kemudian yang datang banyak sekali. Ruang tamu nah, penuh, garasi penuh, duduk di kursi di halaman penuh. Hitungan wajar, makanan yang disediakan dihitung piringnya kurang. Tapi kemudian yang terjadi, loh kok cukup? Orang bisa mengatakan, tadi kan banyak yang sudah gosok gigi dan nggak mau makan, bisa ngomong begitu. Bisa bilang begitu, bisa. Ada yang nggak mau makan karena apa, terserah. Tapi buat kami jelas, Tuhan menyediakan, sehingga yang kami sediakan itu cukup. Nah, kemudian contoh yang seperti itu, Bapak Ibu, banyak apalagi kalau bicara tentang
Ini tugas pekerjaan saya untuk belajar kitab suci. Banyak sekali saya dibantu oleh Tuhan dan nggak ada kemungkinan lain. Ini mukjizat. Pakai bahasa gampang. Bapak Ibu pernah ngomong sehari itu berapa jam? Pernah ngomong berapa jam? Kalau saya mengajar di tempat lain, itu saya di keuskupan lain di luar pulau gitu ya. Entah berapa kali saya mengajar itu sehari 8 jam. 8 jam sehari, pagi sampai siang 4, sore sampai malam 4, gitu ya. Kemudian itu bukan satu hari, bisa beberapa hari. Saya ngajar nggak duduk seperti ini, tapi berdiri. Nah, kemudian mukjizat yang saya alami itu yang ada di depan saya. Ngomong 8 jam itu lebih mudah dibandingkan dengan yang duduk mendengarkan 8 jam. Jadi para peserta itu duduk 8 jam sehari, membuka kitab suci sambil mendengarkan, sambil menulis. Nah, mau bilang apa? Oh, saya akan mengatakan mereka hebat. Iya, tapi kemudian buat saya ini tanda Tuhan datang, Tuhan hadir menyertai kita semua sehingga kita sanggup melakukan hal yang seperti ini. Saya tidak melihat cahaya, saya tidak melihat roti yang jadi menumpuk, saya tidak melihat api di atas kepala orang-orang itu, tapi yang sangat jelas saya lihat adalah orang-orang yang semuanya dipenuhi dengan kerendahan hati. Nah, begitu Pak, contohnya Pak. Iya. Satu lagi Pak Seto Ya, dari satu lagi ya. Pak Iya. ya dari Pak Sancoko ini Terima sudah kasih Pak Seto. angkat Ya, tangan. Ya. sama-sama. Terima Pak kasih, Pak. Sancoko, Selamat malam, Pak Seto. Selamat malam Pak. Yang mau saya tanyakan tadi kan ada mujizat-mujizat yang menggambarkan kerajaan surga ya. Kemudian saya membayangkan orang-orang yang sudah meninggal kemudian datang ke surga itu sepertinya datang ke kerajaan surga. Saya mau tanya eh, di kitab mana atau bacaan mana yang menggambarkan bahwa di kerajaan surga kita saling mengenal seperti orang-orang yang di dunia itu kita sudah kenal. Mungkin itu Pak pertanyaan saya Pak. Ya, ini kalau di surga itu pada kenal apa enggak? Pada kenal apa enggaknya? Itu kemudian pertanyaannya mana dasarnya sumbernya untuk mengatakan mereka saling kenal gitu ya. Eh, Kitab suci memang nggak bicara tentang umat Katolik zaman sekarang. Tapi Bapak Ibu, kita bisa lihat. Silahkan ke sebentar. Ya, Injil Matius saja ya, supaya nggak jauh-jauh. Silahkan ke Injil Matius bab 26. Matius bab 26. Sudah ketemu bab 26? Udah. Ayat 29. Apa yang dikatakan di situ? Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Yang 29, Pak. Lanjut Pak. 29. 26 ayat 29. 9. Akan tetapi Akan tetapi Tapi ya. akan Aku tetapi berkata, aku berkata
berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Paham maksudnya? Di kerajaan Bapa nanti aku akan minum pokok anggur bersama kamu. Jadi waktu itu Yesus makan atau minum anggur bersama siapa? Murid-murid. Lalu mereka akan saling kenal apa enggak? Kenal. Hmm. Tapi jangan membayangkan keadaan di sana seperti keadaan di dunia. Maksudnya, terus habis itu pada reuni, terus ngobrol teman-teman kita bagaimana. Oh sayang ya teman kita yang satu ini nggak sampai ke sini. Oh kasihan ya teman kita yang itu masih di penyucian itu. Oh yang satu itu, waduh itu dari dulu diingetin supaya hidupnya hati-hati, nggak mau hati-hati, tobat nggak mau diingetin supaya tobat nggak mau tobat, oh dia di neraka. Bukan begitu keadaannya. Tapi kalau pertanyaannya tentang saling mengenal, Bapak Ibu bisa periksa ini. Ya, yang pasti sederhananya begini, saya akan tahu itu Tuhan Yesus. Dan murid-murid dalam teks ini kita melihat Yesus makan bersama dengan murid-murid. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, Dah ya. sudah selesai. Banyaknya dong. Nanti ngepel. Sekarang balik ke bab 18 dan kita akan melihat pola cerita, pola kisah atau keistimewaan kisah, penyembuhan, kemudian pengusiran roh jahat dan lain-lain yang ada di bab 8 dan bab 9 tadi. Nah, kita akan melihat mukjizat yang sifatnya apa nyebutnya ya personal gitu ya. Silahkan ke bab 8. Mukjizatnya pendek-pendek kok kisahnya. Bab 8 ini setelah khotbah di bukit ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan, yang lama kusta, datang kepada Yesus, terus sujud menyembah Yesus. Lalu orang itu berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Yesus jawab apa enggak? Kalau di kisah ini enggak. Yesus mengulurkan tangannya, menyembuhkan orang itu dan berkata, aku mau. Oh, jawab, jadilah engkau tahir. Yesus mengulurkan tangan, menyentuh orang itu, lalu berkata, aku mau. Jadilah tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Sekarang, yang Bapak Ibu tolong perhatikan situasi awal. Situasi awal. Orang ini kena penyakit kulit yang membuat dia najis. Kemudian yang berikutnya, perjumpaan dengan Yesus. Orang itu datang kepada Yesus, kemudian memohon. Sesudah itu, lihat, Yesus menanggapinya dengan tindakan dan ucapan. Mengulurkan tangan, menyentuh, lalu mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Sesudah itu, lihat, apa situasi sesudah ketemu dengan Yesus. Orang itu menjadi tahir. Kulitnya menjadi bersih, tidak ada sakitnya lagi. Nah, kemudian, untuk bandingan ya. Sekarang silahkan Bapak Ibu ke ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ternyata yang sakit itu bukan perwira, tapi hamba perwira
Yang datang kepada Yesus bukan si sakit, tetapi tuan, perwira ini. Lalu dialah yang memohon kepada Yesus. Jadi situasi awal hamba perwira itu terbaring karena lumpuh dan dia menderita, gitu ya. Lalu tuannya perwira itu datang menjumpai Yesus dan menyampaikan permohonan. Tapi bukan kalimat yang lengkap memohon gitu ya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan dia sangat menderita. Ya kalau itu ini bukan berita. Karena kalau cuma berita, Yesus akan mengatakan, kasihan hambamu itu. Gitu ya. Aku ikut sedih, aku ikut berbela rasa. Enggak. Lihat kalimat berikutnya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi Yesus malah menyanggupi, aku akan datang ke rumahmu, aku akan menyembuhkan hambamu. Namun jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Tetapi katakan sepatah saja, dan hambaku itu akan sembuh. Duh, ini kayak orang Katolik itu ya. Kalau mau komuni itu ya. Terus, sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Bapak Ibu, ini perbandingannya harus dibaca hati-hati ya. Komandan, ini perwira. Dia bisa menyuruh anak buahnya lakukan A, anak buahnya akan lakukan. Nah, masalahnya ketika itu dibandingkan dengan Yesus. Nggak usah datang ke rumahku, aku tidak layak. Gitu kan ya. Katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Bandingannya bukan Yesus seperti perwira, lalu penyakit itu seperti anak buah. Pergi kamu dari sini. Bukan begitu. Seperti perwira itu punya kuasa, Yesus juga punya kuasa. Dengan kuasa yang dimilikinya, dia bisa melakukan apa yang dikehendaki. Itu yang dimaksudkan. Nah, kemudian lihat ayat 10, mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tunggu dulu. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara seorang pun di antara orang Israel. Loh, tunggu dulu. Iman perwira itu tampak di mana? Kok Yesus bisa mengatakan imannya gede bener ini? Nggak ada iman kayak gini di antara orang Israel. Di mana tampak iman itu? Perhatikan ucapan kalimat pertama. Aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Nah, kemudian kalimat yang kedua, katakan sepatah kata saja, ya, hambaku akan sembuh. Perhatikan Bapak Ibu, perwira ini mengatakan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hambanya yang sakit apa tadi? Lumpuh, sangat menderita. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang itu hanya dengan mengucapkan satu kata saja. Ini yang dianggap sebagai kepercayaan yang sangat besar yang dimiliki perwira itu kepada Yesus. Dan tidak ada seorang Israel, orang Yahudi pun yang pernah mengatakan kalimat seperti ini. Nah, kemudian lanjut dulu. Sekarang ke ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah sekarang Bapak Ibu, lihat Yesus sangat memuji iman perwira itu.
Dan apa yang dilihat oleh Yesus ini yang membuat Yesus kemudian berkata, pulang. Apa yang kamu katakan terjadi. Ya, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Lalu hamba itu sembuh. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu membaca ayat 1 sampai dengan 4, Yesus yang menyembuhkan orang sakit kulit, ada unsur iman atau tidak di dalam peristiwa ini? Kalau ada, tunjukkan di kalimat yang mana. Dari pertanyaannya, Ayat jika 1 Tuhan sampai mau, dengan 4, ya, ayat gimana? 1 sampai 4. 2. Ayat 2. Tuhan jika Jika Tuhan mau, Tuhan dapat Tuhan mengatur. dapat menahirkan aku. Nah, kalimat itu menunjukkan kan kepercayaan orang yang sakit, yang sakit kulit itu. Yang diperlukan dua, mau. Kalau kuasa, kemampuan untuk menahirkan itu jelas ada. Kuasa dan kemauan ya. Kuasa ada di dalam diri Yesus dan tapi orang yang sakit kulit itu mengatakan kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan anak. Nanti Bapak Ibu akan sedih kalau aku percaya Tuhan sudah bisa menyembuhkan aku, tapi aku kok nggak sembuh-sembuh. Nah, itu yang menyakitkan seringkali. Apa yang aku alami sekarang kok tidak seindah yang diceritakan dalam Injil. Banyak orang protes, komplain kepada Tuhan karena hal seperti itu. Nah, lanjut dulu. Sekarang ke bab 8 ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena demam. Ia menyentuh tangan perempuan itu dan demam itu meninggalkannya. Ia pun bangun dan melayani dia. Cuma 2 ayat ceritanya. Demam. Kemudian ada permohonan dari ibu mertua Petrus? Enggak ada. Ada unsur kepercayaan dalam diri ibu mertua Petrus? Kita membaca teks ya, kita tidak menemukan. Yang ada, ibu mertua Petrus demam, terbaring, lalu Yesus datang ke rumahnya, melihat, lalu menyentuh tangan perempuan itu, lalu perempuan itu sembuh. Sesudah itu, ya perempuan itu bangun dan menyediakan makan minum untuk Yesus. Kemudian berikutnya, kita lihat bab 9. Sesudah ayat 1. Naik ke dalam perahu, Yesus menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni. Mendengar itu, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, orang ini menghujat Allah. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Namun, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah pembaringanmu, dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun bangun, lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Bapak Ibu, rasanya kita lebih akrab dengan kisah ini, tapi yang versi Markus. Itu yang membongkar atap itu. Imannya lebih jelas tampak di situ. Rumah penuh dengan orang, pintu juga penuh sama orang.
Tapi mereka ingin membawa si lumpuh menghadap atau ke hadapan Yesus. Karena nggak nemu jalan, mereka ya naik ke tangga di luar rumah, membongkar atap, menurunkan ini si orang yang lumpuh ini ke hadapan Yesus. Imannya jelas kelihatan, tapi kalau di perikop ini nggak begitu kelihatan. Dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringan. Ketika melihat iman mereka, berkatalah. Nah, tapi kemudian yang kita perlu perhatikan, Bapak Ibu, Yesus melihat iman. Iman siapa? Cuman orang-orang yang mengikuti, yang memikul Perhatikan orang kata lumpuh itu. mereka. Mereka kan ya. Jadi iman siapa? Iman Iman yang memikul orang lumpuh itu. iman yang memikul. Iman yang lumpuh punya iman apa enggak? Belum. Dia punya iman juga. Kalau nggak punya iman ya dia Iya, nggak kalau nggak bisa. punya, udah pulang aja lah. Otong-otong. Nah, kan dia mau diotong-otong tuh. Iya. Oh iya. Yang gotong Mungkin lah, belum yang pasrah beli. aja. Lalu ketemu Yesus melihat iman mereka, baik yang digotong maupun yang Yang sakit. menggotong. Ya. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu tolong amati cara Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Dengan kata-kata dan dengan sentuhan jamaah. Lihat Ya, teksnya. Ketika melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh. Bilang apa? Teguhkan hatimu anakku, dosa-dosamu diampuni. ampuni. Lalu ada pembicaraan dan Yesus dengan ahli Taurat. Orang ini menghujat Allah. Lalu Yesus mendengar, walaupun bicaranya dalam hati ya. Mana yang lebih mudah? Berkata, A, dosamu sudah diampuni, atau B, bangunlah dan berjalanlah. Mana yang lebih mudah? Mengatakan A atau B? Bangunlah. Bukan jumlah kata, bukan sulit atau mudahnya mengucapkan kata, tapi dampak dari ucapan. Tapi kemudian lihat, Yesus juga berkata di ayat 6, bangun, angkat tempat pembaringanmu, dan pulanglah. Orang itu bangun, lalu pulang. Cara Yesus menyembuhkan, perhatikan Bapak Ibu, hanya dengan mengucapkan kata. Sama dengan tadi, aku mau jadi lahan kota akhir. Dosamu diampuni. Nah, sekarang begini, ini apa urusannya? Ada orang sakit kok malah diampuni, orang lumpuh kok diampuni dosanya. Coba Bapak Ibu ke rumah sakit, lalu bilang, Bapak Ibu yang sakit, ngaku dosa aja biar sembuh gitu. Nah, dokter-dokter rumah sakit dianggap nggak ada urusan dengan penyakit. Ini urusan ini urusannya adalah soal dosa. Pasti akan susah diterima. Tapi kenapa Yesus bicara tentang mengampuni dosa? Nah, Bapak Ibu tolong lihat ucapan Yesus kepada ahli-ahli Taurat tadi ya. Di dunia ini Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Bapak Ibu begini, ini ada latar belakang perjanjian lama ya. Ada latar belakang perjanjian lama. Yang sampai perjanjian baru masih ada pengaruhnya. Nama keyakinannya itu pembalasan di bumi. Pembalasan di bumi. Kalau di perjanjian lama orang belum sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan, kehidupan kekal, hidup bersama dengan Allah di surga. Enggak. Semua orang kalau mati, masuk dunia orang mati. Itu keyakinan di perjanjian lama. Kalau ada orang benar ini akan terima ganjaran di dunia. Kalau ada orang jahat itu juga akan terima hukuman di dunia. Sesudah itu, baik orang baik maupun orang jahat, semua masuk dunia orang mati. Nah, kalau ada orang benar, ada orang baik, dia terima ganjaran dari Tuhan. Ganjarannya diterima di dunia. Apa ganjarannya? Hartanya banyak, anaknya banyak, umurnya Dapat panjang. kesembuhan. Umurnya panjang. Kalau ada orang jahat, dia terima hukuman. Hukumannya apa? Iya, miskin, nggak punya uang,
nggak punya anak, mati muda. Ini ada di perjanjian lama, Bapak Ibu, tapi jangan kemudian menerapkannya sekarang, bingung pasti. Kalau ke perjanjian lama, Bapak Ibu akan menemukan, ya, ada orang yang rambutnya putih semua. Nah, itu pasti orang baik. Kenapa? Rambut putih itu tanda orang itu sudah usia lanjut kan? Usia lanjut itu ganjaran. Ganjaran diberikan kepada orang baik. Maka orang yang rambutnya putih itu pasti orang baik. Coba kalau di perjanjian lama begitu. Kemudian kalau ada perempuan nggak punya anak, maka orang ini dianggap diyakini orang berdosa. Nggak punya anak itu hukuman. Hukuman yang dijatuhkan kepada orang jahat. Jadi orang yang nggak punya anak itu orang jahat. Sekali lagi ini perjanjian lama. Dampaknya di perjanjian baru masih ada. Ya, Bapak Ibu melihat misalnya diskusi tentang Yesus dengan orang muda yang kaya itu loh. Tolong membuka Matius dulu Pak 19. Bab 19. Dari ayat 16 itu. Nah, Bapak Ibu tolong sekarang perhatikan bab 19 ayat 23. Sudah menghadapi teks 19:23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ini bahasanya nggak nyaman ini, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Orang kaya sukar, sulit masuk kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Mendengar hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jika demikian, siapakah yang dapat masuk kerajaan Allah? Jelaskan kata demikian. Jelaskan isi dari kata demikian. Jika Orang kaya, demikian, jadi baca teks ya, jangan baca pikiran. Maaf Pak, jadi berapa? Keputus soalnya. sukarlah. Ya kan yang orang Ya, kaya dari 20, sukar dari masuk. 23. 19, 23 sampai 25. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga gitu kan ya. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Gitu kan? Ya. Jika orang kaya saja susah masuk kerajaan surga, terus siapa yang bisa diselamatkan? Untuk pemikiran kita sekarang pasti membingungkan. Kenapa? Bapak Ibu ingat keyakinan tentang pembalasan di bumi. Orang benar terima ganjaran. Ganjarannya apa? Kekayaan, keturunan, umur panjang. Orang kaya itu hartanya banyak. Harta itu ganjaran. Ganjaran diberikan kepada orang baik. Kalau orang kaya saja yang membawa bukti ganjaran bahwa dia orang baik, susah masuk kerajaan surga. Terus siapa yang bisa masuk kerajaan surga? Itu maksud kalimat itu. Sekali lagi yang saya maksudkan, di perjanjian baru keyakinan tentang pembalasan di bumi itu ada, masih ada. Yang tema ini nanti masih bisa diskusi lebih lanjut. Dan Yesus mau menunjukkan di perikop ini, ya, untuk Tuhan nggak ada yang mustahil. Kenapa? Bapak Ibu, orang nggak bisa bawa duitnya ke hadapan Tuhan lalu mengatakan, Tuhan ini bukti kebaikanku. Mana hakku untuk masuk surga? Nggak bisa begitu.
Yesus mengatakan, kamu ikut aku, udah selesai. Untuk kamu yang mengikuti aku, kamu akan memerintah bersama aku. Itu diskusi selanjutnya. Kehidupan kekal kerajaan surga itu bukan upah, bukan ganjaran, bukan pahala, melainkan karunia Allah. Itu diskusi selanjutnya. Tapi tinggalkan ini dulu. Kembali ke Yesus yang mengampuni orang yang sakit. Nah, orang yang mati muda itu dianggap sebagai hukuman atas dosa. Bapak Ibu sekarang tolong amati begini. Kalau mati sudah usia lanjut, sudah waktunya mati. Beres. Mati di usia lanjut itu kemuliaan, itu ganjaran. Mati sebelum waktunya, mati muda, itu ya, itu diawali dengan sakit. Jadi orang yang sakit itu sama dengan OTW masuk dunia orang mati. Orang yang sakit itu dalam perjalanan menuju dunia orang mati. Dan ingat, orang mati muda itu kan hukuman. Orang yang sakit kalau begitu, orang yang sedang dihukum oleh Tuhan. Orang itu merasa berdosa. Itu perjanjian lama, dampaknya masih di perjanjian baru. Yang dikerjakan oleh Yesus, dosamu sudah diampuni. Nah, gagasan, keyakinan di perjanjian lama terungkap di sini. Dengan mengampuni dosa, nah itu Yesus juga menunjukkan. Dia punya kuasa untuk mengampuni, sekaligus punya kuasa untuk menyembuhkan. Nah, ini bisa jadi untuk Bapak Ibu ada yang memandang ini sebagai hal yang baru, memahaminya ya pelan-pelan ini ya. Ini orang sakit kok malah diampuni. Nah, latar belakang perjanjian lama, mati muda itu hukuman. Mati muda itu mulai dari sakit. Jadi orang sakit itu orang yang dihukum oleh Tuhan. Itu keyakinan perjanjian lama ya, karena dosa. Orang yang sakit itu adalah orang berdosa. Nah, Bapak Ibu kalau mau contoh, ini Matiusnya tolong diberi tanda. Lalu Bapak Ibu silahkan ke Mazmur 38. Buka Mazmur 38. Ayat. Seluruhnya. Nah, Judulnya aja apa itu coba? Doa doa pada pada waktu sakit. sakit. Sudah ketemu Mazmur 38? Hmm. Saya tidak mengatakan, Bapak Ibu kalau sakit berdoanya ini ya. Enggak, saya enggak bilang begitu. Tapi judulnya begitu ya. Sekarang lihat ayat 2. Janganlah menghukum aku dalam geram, dan janganlah mengajar aku dalam nyala murkamu. Sebab anak panahmu menembus aku, dan tanganmu menekan aku. Tidak ada yang sehat pada tubuhku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang nyaman pada tulang-tulangku karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa aku. Sebab kesalahanku telah menimpa aku, seperti beban yang terlalu berat bagiku. Memang sakitnya apa? Bapak Ibu, tolong diagnosa sakitnya ya. Ini gejalanya. Ayat 6. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Jadi orang ini banyak luka di badannya ya, dan lukanya membusuk. Terus kalau jalan, ayat 7. Aku terbungkuk-bungkuk dan merunduk dalam-dalam. Jadi kalau jalan, bungkuk. Nah, sakit ini pasti. Sepanjang hari aku berjalan dalam duka cita. Ya. Terus ayat 8. Sebab pinggangku penuh radang. Oh, ini yang bikin bungkuk ini ya. Tidak ada yang sehat pada tubuhku.
pinggang penuh radang. Radang pinggang itu apa? Radang di pinggang. Nggak tahu ini sakit apa jadinya ya. Belum selesai. Aku kehabisan tenaga dan sangat terpukul. Aku merintih karena gundah gulana hatiku. Ini kalau ada orang dewasa sakit sampai merintih, itu sakitnya serius pasti. Kecuali orang dewasa tapi cengeng, nah itu urusannya lain. Kemudian, Tuhan kau mengetahui keinginanku dan keluhku tidak tersembunyi bagimu. 11. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, cahaya mataku lenyap. Itu orang, ini gejala sakitnya begitu. Bapak Ibu pernah ngamati wajah orang sakit? Perhatikan matanya. Ya, Bapak Ibu tolong perhatikan di perikop di Mazmur 38 ini, pemazmur sakit. Tapi pemazmur melihat sakitnya ini karena dosanya. Jadi sakit itu berkaitan dengan dosa. Jadi kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, malah mengampuni dosa, ya itu karena ada urusan, ada hubungan antara dosa dan sakit dalam pemahaman orang Yahudi. Jangan dipikirkan, oh, kalau begitu orang-orang yang sakit itu dihukum oleh Tuhan. Enggak, bukan begitu. Itu sekali lagi keyakinan di Perjanjian Lama. Nah, Yesus punya kuasa atas dua hal. Kuasa untuk mengampuni dan kuasa untuk menyembuhkan. Dua-duanya gampang diucapkan dengan kata. Tapi kalau bicara tentang dampak, dua-duanya susah. Bangun, angkat tempat tidurmu, pulang sana. Kalimat itu bisa diucapkan, tapi yang lumpuh bisa jalan sungguhan? Enggak, kalau yang mengucapkan orang-orang di sekitar Yesus. Yesus mengucapkan kalimat itu, yang lumpuh bangun, mengangkat tempat tidur sungguhan, terus pulang. Nah, dampak ini kelihatan, tapi dampak dosamu sudah diampuni, Bapak Ibu. Bagaimana dampaknya? Bagaimana keadaan jiwa setelah diampuni? Bapak Ibu pernah foto setelah pengakuan dosa? Habis itu ada yang berbeda di jiwa Bapak Ibu? Nggak bisa kita mendeteksi ini orang sudah diampuni, yang ini belum diampuni. Nggak bisa. Tapi begini, untuk orang Yahudi di zaman itu sekarang menjadi jelas. Tanda bahwa Yesus sungguh-sungguh berkuasa mengampuni dosa itu apa? Dalam perikop itu. Penyakit akibat dosanya disembuhkan. Orang itu bisa jalan. Jadi, Yesus menunjukkan, aku punya kuasa untuk mengampuni dosa dan kamu lihat bukti kalau aku bisa mengampuni dosa. Yaitu orang lumpuh itu bisa berjalan. Bapak Ibu ini keterangannya agak panjang, mungkin juga terdengar berbelit, tapi Bapak Ibu bisa memahaminya atau enggak? Bisa Pak, malah baru ngeh kenapa kata-katanya ampuni. Dari dulu mau tanya tapi lupa melulu. Oh iya. Enggak, soalnya kan itu menyembuhkan, tapi kok kata-katanya ampuni loh. Ini kan sakit badan, tapi kok kayak orang sakit jiwa. Iya, tuh sama. Sebenarnya saya dulu juga dari kecil udah bingung, ini orang sakit kok diampuni. Ya itu. Mas Eto, saya pernah Kenapa? sakit, terus dapat kesembuhan mujizat itu karena saya berdoanya malah mohon pengampunan, Mas Eto. Terus saya mendapatkan mujizat kesembuhan. Itu Iya, sungguh-sungguh tapi ini, terjadi pada iya, begini. Yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu kemudian jangan pergi ke rumah sakit, lalu menganggap semua orang sakit itu orang berdosa, lalu kata, kalian bertobat biar sembuh, tobat biar sembuh, mengaku tapi dosa saya biar sembuh. Yang itu jangan dilakukan. Dianggap gila. Mm-mm. Jadi orang itu tetap sakit, malah kita yang disuruh berobat juga gitu ya, malah ke dokter jiwa lagi. Nah, kemudian enggak. begini, eh, sekarang Bapak Ibu yang menjadi penting penjelasannya dipahami dulu, termasuk Mazmur 38 yang menolong kita untuk mengerti. Bisa dipahami dulu. Clear? Bisa? Jelas?
Iya. Nah, kemudian kalau mau belajar tentang sakit ini tadi, ketika orang sakit, sakit yang dialami oleh setiap orang itu bisa punya dampak yang berbeda-beda. Ya, ada orang yang sakit malah mengutuk Tuhan, Ada. ada, ada. Saya kerja keras untuk Tuhan, kenapa Tuhan malah membuat saya sakit? Ada. Ada yang kemudian sakit dan nggak peduli, sakit ya udah terima saja. Ada juga yang sakit dan kemudian melihat, nah ini salahku sendiri kok. Yang lain lagi melihat, oh saya sakit, orang itu yang bikin aku sakit. Orang lain membuat aku sakit, bisa? Bisa. Bapak Ibu tahu penyakit psikis yang kemudian menjadi penyakit fisik kan? Dilukai hatinya, tapi kemudian jadi sakit sungguhan secara fisik. Tapi kemudian di situasi yang lain, Bapak Ibu, tolong amati, pernah nggak mengalami situasi sakit ini malah membuat aku mengalami yang positif. Bapak Ibu lebih banyak berdoa waktu sehat atau waktu sakit? Waktu sakit. Waktu Sakit. sakit, Pak. Sakit. Ya, saya tolong tolong amati itu saja. Saya nggak usah nggak repot-repot. Selain reaksi orang kepada sakit itu beda-beda tadi ya. Lalu pertanyaan di ujung, yang pernah sakit, tolong ingat-ingat lebih banyak berdoa waktu sehat atau waktu sakit. Ternyata banyak yang menjawab lebih banyak berdoa waktu sakit. Tapi pengen sakit lagi? Enggak. Tolong amati. Bisa jadi bahkan waktu sakit menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih menyadari, lebih dekat dengan Tuhan. Dan kemudian setelah mengalami penyembuhan, mengalami kesembuhan, ya, tolong amati habis itu, terus saya bagaimana? Kalau melihat penyembuhan itu datangnya dari Tuhan, lalu pertanyaan bisa dilanjut. Kenapa kok Tuhan nyembuhin aku? Tuhan Ya, sayang. kalau sudah tahu disayang Tuhan, terus gantian sayang kepada Tuhan apa enggak? Iya dong. Nah, kalau sudah sayang kepada Tuhan, buktinya apa? Lalu akan ketemu. Ya sudah, saya akan memperhatikan orang yang sakit. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Nyambung dengan peringatan Tuhan itu. Ya, begitu keterangan mengenai sakit yang pengalamannya bisa jadi beda-beda ya. Balik ke sudah jelas ya. Kembali ke Injil Matius bab 9. Berikutnya sekarang kita ke bab 9 ayat 18. 9, Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka, lalu menyembah dia dan berkata, anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kalau di Injil lain, anak ini udah meninggal atau belum? Belum, Sudah meninggal. belum. Pemuka datang, jadi saya bertanya, kalau di Injil lain, ketika pemuka ini datang kepada Yesus, apakah anaknya sudah meninggal? Belum. Coba periksa. Bapak Ibu boleh periksa Markus 5, boleh periksa Lukas 8. Silahkan periksa. Markus 5 ayat 23, anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, kemudian Yesus pergi ke rumah orang itu. Ya, kemudian lihat ayat 35.
Markus 5:35. Ketika ia masih berbicara, datanglah dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru? Lalu Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Lukas 8. Lukas 8, silahkan ayat 41. Datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadah. Dia sujud di depan kaki Yesus dan memohon kepada Yesus datang ke rumahnya karena anak perananya perempuan, yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Belum mati. Ayat 49, ketika ia masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah dan berkata, anakmu sudah meninggal. Jangan kau menyusahkan guru. Yesus selalu jawab, jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan diselamatkan. Di Injil Markus, anak perempuanku baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ini ucapan yang di Injil Markus, di Injil Matius jadinya jauh lebih kuat. Letakkan tanganmu, anakku hidup. Kembali ke Injil Matius bab 9, sekarang ke ayat 19. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya dalam hati, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah Yang hatimu, hitam anak, mati satu. imanmu telah menyelamatkan kau. Sejak Itu, saat itu sembuhlah perempuan. itu yang Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan banyak orang ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Namun mereka menertawakan dia. Tadi mereka ribut loh. Mereka tadi pemungut ini peratap-peratap. Kemudian ayat 25, setelah orang banyak disuruh keluar, Yesus masuk, memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Jadi kalau di Injil Matius, Bapak Ibu tidak ketemu dengan talita kum, nggak ada. Yang tolong diperhatikan, iman pemuka. Anakku mati, ya, baru saja meninggal. Datang, letakkan tanganmu, ia hidup. Nah, di situ tampak iman pemuka itu. Dan kemudian perhatikan cara Yesus menyembuhkan. Anak itu nggak mati, cuma tidur. Apa yang dilakukan Yesus? Cuma memegang tangan anak itu. Jadi cara Yesus membangkitkan anak itu sebenarnya sama dengan semudah membangunkan anak yang sedang tidur. Lihat kuasa Yesus atas kematian. Kemudian tentang perempuan tadi. Iman perempuan itu tampak di mana? Asal ku sentuh jubahnya, aku akan sembuh. Itu kuatnya iman perempuan itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Imanmu menyelamatkan engkau. Ini penyembuhannya kayak nggak sengaja gitu jadinya ya. Kan perempuan itu, ini kerumunan orang banyak ya. Kemudian perempuan ini menyentuh jubah Yesus dan kemudian karena menyentuh jubahnya, perempuan itu sembuh. Apakah itu penyembuhan yang tidak disengaja? Iya. Yesus tidak mengatakan jadilah engkau sembuh.
Ini perempuan ini bukan narik-narik jubah Yesus supaya Yesus memperhatikan dia, bukan. Tetapi perhatikan ucapannya. Asalku sentuh jubahnya, aku sembuh. Gitu. Dan kemudian dia melakukan itu dan sembuh. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari semua mukjizat yang kita lihat ini, kalau begitu, yang tolong diperhatikan, tanggapan yang diperlukan terhadap Yesus itu apa? Iman. Percaya kepada Yesus, dia yang punya kuasa atas hidup dan mati, dia yang punya kuasa atas kerajaan surga. Yang diperlukan untuk masuk dalam kerajaan surga, itu adalah seperti yang tampak dalam diri orang-orang yang disembuhkan ini tadi. Percaya kepada Yesus. Bapak Ibu percaya kalau udah hampir jam 9? Ya, percaya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Untuk pertemuan berikut, baca bab 11, 12 ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Seto, Pak Ferry. Ya, baik Bapak Ibu. Marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang telah membimbing kami untuk memahami firman-Mu. Bantulah kami agar firman yang Kau taburkan dalam diri kami tumbuh dan menghasilkan buah yang melimpah. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kasih kepada sesama, supaya kami semakin mengasihi Engkau dan semakin mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih. Terima kasih Pak Pak Seto. Seto.